Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifat-sifat huruf hijaiyah yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullahu ta'ala. Masih melanjutkan video sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat apa saja sih yang ada pada huruf jim, dan sekarang insya Allah kita akan membahas sifat-sifat apa saja yang ada pada huruf H. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Al-Ha, huruf H, dia adalah huruf mahmusah, rikhwah, mustafilah, dan munfatihah. Ya. Mahmusah artinya huruf yang memiliki sifat hams. Ya, adapun rikhwah maksudnya adalah huruf yang memiliki sifat rokhawah. Kemudian mustafilah ini maksudnya adalah huruf yang memiliki sifat istifal, dan munfatihah adalah huruf yang memiliki sifat infitah. Jadi sifat-sifatnya ada 4 ya yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah sifat hams, kemudian sifat rokhawah, kemudian sifat istifal, dan sifat infitah. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu secara mendetail ya teman-teman ya. Baik, kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu sifat hams. Ya, di sini tertulis mahmusah. Mahmusah itu artinya huruf ya, huruf yang punya sifat hams. Jadi bedanya mahmusah dengan hams itu adalah kalau hams adalah sifatnya, kalau mahmusah adalah huruf yang disifati dengan sifat hams atau huruf yang memiliki sifat hams. Baik, hams ini sudah berulang-ulang kami jelaskan bahwa dia adalah sifat yang berkaitan dengan aliran udara atau aliran nafas. Jadi udara atau nafasnya ini mengalir sempurna ya saat mengucapkan huruf H. Ya, sebagai contoh misalnya ketika kita membaca basmalah, di situ kan ada huruf H yang sukun, ya. Maka saat kita mengucapkan huruf H ini nafasnya harus mengalir sempurna, tidak boleh tertahan, apalagi terputus, ya. Baik, misalnya yang ada di basmalah, ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nafasnya harus mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rahma. Ya, kalau kita letakkan tangan kita di atas atau di depan mulut kita, nah ini terasa anginnya di sini. Atau kalau kita letakkan jari kita di sini, tidak bergetar. Ya, ini ciri suatu huruf memiliki sifat hams ya. Jadi udaranya harus mengalir deras ya, kalau ditahan, diputus, tidak dialirkan berarti cacat hamsnya ya. Misal kalau ada yang membaca begini, Bismillahirrahmanirrahim, nah, ini nggak ada hams di sana, tidak ada udara yang mengalir, dan ini termasuk kesalahan. Berikutnya adalah rikhwah ya, atau huruf yang memiliki sifat rokhawah. Rokhawah ini berkaitan dengan suara ya, aliran suara yang sempurna ya. Jadi suaranya tidak boleh diputus ya. Ar-Rahmanir-Rahim, suaranya ngalir, bisa kita dengar suara anginnya mengalir ya, anginnya mengalir, ini hams. Suaranya itu adalah rikhwah ya, atau rokhawah ya. Rikhwah itu huruf yang disifati dengan sifat rokhawah ya. Nah, mengalir, terdengar suara alirannya, tidak putus ya. Kalau dibaca putus berarti cacat di sifat yang satu ini ya. Ar-Rahmanir-Rahim, tidak dialirkan suaranya, berarti ini kekurangan ya di penuraian sifat rokhawah. Berikutnya
Yang ketiga adalah mustafilah, huruf yang memiliki sifat istifal. Ya, istifal itu suaranya tidak diarahkan ke langit-langit, teman-teman. Jadi suaranya itu los keluar. Ha, hi, hu. Jadi bukan ho, ya, bukan ho. Nanti jadi tebal tuh. Jadi mustafilah itu suaranya tidak boleh diarahkan ke langit-langit, tapi suaranya harus keluar ke depan tanpa harus melewati langit-langit dulu, atau tanpa diarahkan ke langit-langit. Berikutnya munfatihah, ini adalah kondisi suara di mana suara tersebut tidak terkepung, ya, tidak terkepung di permukaan lidah, antara permukaan lidah dengan langit-langit yang ada di atasnya, itu tidak terkepung di sana. Ya, nah kalau sudah tidak terkepung berarti sudah tepat, ya. Ya, baik. Sebagai latihan kita bisa membaca basmalah, ya. Di sana kan ada dua huruf ha yang sukun, ha yang berharokat, ya. Contoh ketika membaca basmalah, dengarkan huruf ha-nya. Ini yang benar seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu huruf ha. Baik, kemudian hati-hati saat kita menunaikan sifat hams atau sifat rokhawah pada huruf ha. Ya, maksud kita terkadang ingin mengalirkan suara huruf ha-nya, ya, tapi aliran ini tidak boleh mendahului pelafalan huruf tersebut. Misal saat seorang membaca hamim, ya, hamim, kadang ada yang mengalirkan terlebih dahulu hamim. Nah, ini kurang tepat, ya. Jadi sifat ini tidak boleh mendahului pelafalan huruf tersebut. Hamim ini ngalir dulu baru berharokat, ya. Ini termasuk kesalahan. Yang benar dia refleks langsung hamim, hamim, tidak hamim. Nah, tidak dialirkan dulu baru dibaca harokatnya. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi rokhawah ini akan nampak jelas, ya, saat dia dalam keadaan bersukun seperti yang ada pada lafadz basmalah tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan mengalir. Nah, di situ baru dia terdengar jelas. Ya, pokoknya sifat-sifat huruf itu kapan dia akan nampak jelas, yaitu ketika huruf tersebut disukunkan atau ditasydidkan. Ya, ketika disukun atau ditasydid, nah baru nampak nanti makhrajnya benar atau tidak, sifat-sifatnya benar atau tidak. Ya, jadi intinya di sini huruf ha memiliki berapa sifat? 4 sifat, yaitu sifat hams, kemudian sifat rokhawah, sifat istifal, dan juga sifat infitah. Ya, ini dihafal ya teman-teman, ya. Jangan sampai lupa. Hams, rokhawah, istifal, infitah. Hams udaranya mengalir, rokhawah suaranya mengalir, istifal suaranya tidak diarahkan ke langit-langit, dan infitah suaranya tidak terkepung di antara permukaan lidah dengan langit-langit di atasnya. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada bagian-bagian yang kurang difahami dan ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya saja di kolom komentar. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.